kami Mafia Sawer di program kesayangan kalian, Warbol Warung Bola, masih bersama Joniko di sini dan John Amon di sini bakal menemani istirahat malammu selama 30 menit ke depan. Dan kita akan membawakan berita seputar sepak bola yang dikemas secara gak bahaya tak? Yo, bahaya sih. Searema. Oh. Mungsu Arema. Ngomong-ngomong soal Malang ya. Sebelum kita memulai siaran kita, mending kita mengeningkan kita. Oke. Kejadian di Guinea memakan 135 orang. Iya, sama ya di Guinea ya. Di Kanjuruhan. Oke, mungkin bisa dikecilkan sedikit untuk editor musiknya, dikasih sedikit ya. Kita hening sejenak. Oke, sebelum kita membahas soal Arema yang akan bertandang ke Surabaya. Oh iya. Kan tadi sore kan, Arema udah bertandang kita tadi. Aku mau mengulang lagi. Tapi ini lebih asik lagi daripada Arema ini. Oh iya, lebih seru ya. Lebih seru. Oke. Ada Persita Tangerang versus Persis Solo yang bertanding di Stadion Pakansari Solo. Yap. Kok Pakansari kok Solo ya? Pakansari. Bogor. Stadion Pakansari Solo. Solo. Ya. Jadi Minggu 8 Desember 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia. Ya, benar. Jadi menanti magis dari Ong Kim Sue, Persis Solo ini tidak kunjung mampu mengangkat performanya hingga menjelang pertengahan musim Liga 1 2024-2025. Mereka masih terjebak di jurang degradasi dan berkutat dengan kekalahan demi kekalahan, Johnku. Jadi salah satu upaya besar yang mereka tempuh adalah mengganti pelatih dari Melomel Selgia yang sudah diistirahatkan sejak pekan ke-7 ke tangan pelatih asal Malaysia Ong Kim Sue. Proses penentuan penggantian itu berlangsung lama dan paling lama dibandingkan tim-tim Liga 1 lainnya yang terpaksa mengganti pelatih di awal musim. Jadi debut Ong Kim Sue ini sebagai pelatih Persis Solo berjalan kurang mulus. Benar. Dia hanya mampu membawa Laskar Samber Nyawa bermain imbang tanpa gol saat melawan Barito Putra pada tanggal 3 Desember lalu. Ngomong-ngomong, Ong Kim Sue dulu Persebaya juga pernah mengalami hal serupa. Menang 1 kali melawan Arema. Setelah itu pelatih itu kalah terus. Kalah seri ya. Gombau. Ya. Jadi pelatih asal Malaysia ini yang terjadi di laga keduanya ya, tepatnya ketika Persis Solo menantang Persita Tangerang di Stadion Pakansari Bogor ya pada Minggu malam lalu. Tuan rumah Persita baru saja babak belur, John. Di laga sebelumnya Persita Tangerang ini dihajar 0-3 oleh Arema FC. Jadi menjadikan kekalahan terbesar yang dialami Persita musim ini. Padahal sebelumnya mereka juga tidak pernah kalah ya. Dengan selisih lebih dari 1 gol. Peluang itulah yang bisa dimanfaatkan oleh Persis Solo untuk bangkit di laga Stadion Pakansari Bogor ini, Johnku. Benar. Jadi cuman Persis Solo yang punya masalah. Saat ini belakang tim lawan sedang rapuh. Lini depan Laskar Samber Nyawa juga tengah mandul. Terbukti Persis Solo mampu mencetak gol dalam 4 laga beruntun. Ya. Makanya nih kopi. Jadi catatan lainnya yang sangat tidak mendukung Persis Solo adalah rekor pertemuan dari 5 pertemuan terakhir. Persis Solo tidak pernah menang atas pendekar Cisadane. Hasilnya berujung 5 kekalahan dan sekali imbang. Nah, tapi motivasi kedatangan ex-pelatih timnas Malaysia bisa jadi sebuah senjata baru ya bagi Persis Solo ini. Jadi sisi dari mental menjadi hal pertama dari hasil yang dipoles oleh Ong Kim Sue ini, John. Jadi bagi Persita juga, mereka juga tentu tidak mau kehilangan poin di hadapan pendukungnya sendiri. Apalagi mereka juga tidak mau terus terpuruk setelah kejutan kebobolan 3 gol tanpa balas di laga sebelumnya melawan
Arema. Jadi ini untuk debutnya Om Kim Sue. Iya, pembuktian ini ya, agar bisa diteruskan. Benar. Nah, jadi kita dapat melihat untuk posisi di klasmen sementara dan head to head di 5 laga terakhir dari kedua tim tentunya. Ya. Terlambat tadi itu. Jadi ya, sisi lini serang menjadi perhatian Ong Kim Sue dalam laga perdananya bersama Persis Solo. Dia tak habis pikir, banyak peluang terbuang selama 2 kali 45 menit sehingga mereka gagal menang atau mendapatkan kebangkitan. Padahal mereka memiliki duet striker yang mematikan seperti Ramadan Sananta dan Karim Rossi. Tapi keduanya sama-sama tengah mandul. Tak ada satupun gol yang mereka hasilkan dari 4 laga terakhir. Ya, jadi hanya winger Mosa Sidibe ya, yang bisa menjadi tumpuan di lini depan. Dan winger asal Mali ini juga sudah mengemas 4 gol dan 3 assist. Cukup produktif. Tapi masalahnya Sidibe ini juga tengah lagi mandul dalam 4 laga terakhir, Jonku. Meski begitu, Ong Kim Sue ini memastikan laga keduanya akan berjalan berbeda. Dia sudah memberikan taktikal terbaik kepada semua pemainnya. Beruntungnya juga Persita ini juga bukan tim yang agresif. Mereka juga baru mencetak 8 gol dalam 12 laga. Mereka sejauh ini memang sangat mengandalkan kokohnya lini belakang dan kekuatan duo back tengahnya. Benar sekali. Jadi mereka jadi salah satu tim paling minim mencetak gol musim ini. Meski begitu, bukan berarti Persita Tangerang tidak bisa memberikan kejutan. Mereka tentu punya spirit lebih untuk menang karena main di kandang. Benar. Jadi seperti pelatih Persita Tangerang ya, Fabio Lefudes ini lebih memilih taktik Spartan, menilik materi yang dimiliki timnya. Kreativitas Irsyad Maulana dan Yardan Yafi diharapkan mereka pasukan besar pada lini serang yang kerap diisi penyerang tunggal Marius Ongpu. Ya, tapi Persita ini juga tetaplah Persita ya. Benar. Masuk kan, Di? Iya, bener kan? Jadi serangan balik yang berasal dari lini belakang ini jadi kekuatan besar dari Persita Tangerang. Harus hati-hati untuk Persita Tangerang ini juga. Wah, ada counter attack yang sangat-sangat berbahaya juga ya. Banyak sekali. Oke, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di segmen pertama ini, kita lihat susunan pemain dari kedua tim ya. Sekaligus kita berpamitan di segmen pertama untuk review jujur dari pertandingan Persibaya Arema ini nanti dulu. Sabar, masih ada segmen. Iya. Oke, Jengku, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Jabos TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? VJVK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jabos TV. Ya. Banyak faktor penyebab gangguan seksualitas dan gaya hidup tidak sehat. Dan dapatkan Madu On sekarang juga di apotek yang bekerja sama dengan kami atau kunjungi website kami. Madu On, sampai tua on terus.
mengganti program kita kayak calonmu, keluargamu, selingkuhanmu, kabeh, konco-koncomu, pemain favoritmu langsung aja hubungi kontak yang ada aja. Siapkan kata-kata dan siap no saweran sing kata agar kita selalu bahagia di hari tua. Cari bukti ngono. Nah, di hari tua, karena hari tua itu kita masih belum tahu harus bagaimana. Nah, benar sekali. Iya kan? Jadi langsung aja kita bacakan untuk berita dari PSS Sleman yang menjamu Persib Bandung di Stadion Manahan Solo pada besok Senin 9 Desember 2024 jam 7 malam. Jadi tuan rumah bisa catatkan hat-trick kekalahan. Yap. Seperti PSS Sleman nih tak kunjung menemukan formula yang tepat untuk segera masuk dalam persaingan. Jangankan ke papan atas, mereka saja belum mampu melaju ke papan tengah yang sangat ketat. Nah. Jadi PSS Sleman ini sedang dalam tren yang buruk ya. Benar sekali. Mereka baru saja menelan brace kekalahan. Yap. Brace kekalahan. Saat ingin bangkit, peluang mereka juga untuk meraih hat-trick ini kekalahan jauh lebih besar nih Jan. Habis brace hat-trick pasti. Bahaya. Jadi karena PSS akan menjamu Persib Bandung di Stadion Manahan Solo Senin malam nanti, tentunya Persib jadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Liga 1 2024-2025. Maung Bandung meraih 6 kemenangan dan 5 hasil imbang ya. Dan catatan pertemuan juga memihak tim tamu dari 14 bentrokan terakhir. Persib Bandung ini mampu meraih 9 kemenangan atas PSS Sleman. Sementara Super Elang Jawa hanya meraih 2 kemenangan. Yang berarti catatan itu dibarengi dengan kondisi pemain Persib yang tengah on fire. Wah, sangat bahaya sekali untuk PSS Sleman ya. Iya. Jadi rekor laga memang menunjukkan perbedaan besar dalam beberapa laga terakhir. Yap. Persib Bandung sedang menikmati masa-masa mengagumkan bersama Bojan Hodak, tetapi tidak bisa menyaingi Persebaya yang ada di puncak sekarang ini. Iya. Jadi yang tak terkalahkan di Liga 1 pun tidak bisa menyaingi Persebaya. Iya. Jadi sementara PSS Sleman justru sedang negatif-negatifnya. Agresivitas dan kekuatan pertahanan pun demikian. Keduanya bak bumi dan langit ya. Ya benar. Api, air dan api. Persib selalu berada di 3 besar 2 kategori itu. Sementara PSS Sleman justru berada di 3 besar di sisi produktivitas dan kekuatan lini belakangnya yang sangat rendah. Tapi Apa itu? Persib ini juga sedang berada dalam fase yang cukup penting John. Ya. Kegagalan melangkah lebih jauh di ajang Asia Championship League harus dilampiaskan ke Liga 1. Jadi peluang mereka untuk mengejar Persebaya di puncak klasemen juga masih cukup sangat besar ya. Yap. Terutama mereka karena masih defisit 1 laga dibandingkan dengan Green Force Yap. tentunya. Itu akan bisa merubah kedudukan. Tapi kalau bisa. Gak apa-apa kalah, tapi kan gak bisa nyalip nih ceritanya kan. Iya, gak apa-apa. Oke, kita langsung lihat aja posisi di klasemen sementara dan head to head di 5 laga terakhir dari kedua tim John Gu. Jadi hampir seluruh pemain Persib Bandung ini memiliki kekuatan yang besar untuk membahayakan gawang lawannya. Ya. Tentu saja para penyerangnya Maung Bandung seperti siapa? David Da Silva, Benar. Alves. Itu sangat-sangat gacor kalau bermain. Apalagi di musim ini ya patut digarisbawahi pelatih PSS Sleman Ya. untuk Mazola Junior. David Da Silva jadi striker yang wajib diwaspadai oleh PSS Sleman. Terus ada Ciro Alves juga. Benar. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati karena Ciro juga sudah mengemas 5 gol ya. Benar sekali. Dan 6 assist kalau nggak salah. Benar. Jadi seperti Del Pino juga, bomber Spanyol yang sudah mengemas 8 gol musim ini. Iya. 5 gol di Liga 1 dan Iya. 3 gol di AFC Cup. Benar. Dan 2 pemain yang didukung winger seperti Ciro tadi itu, terus habis itu ada Mark Klok juga. Mark Klok apa? Coba jenenge ono pemain Persija iku. Aku mesti kasih beda antara Mark Klok sama Marco Simic.
Marco Simic. Ya, jadi PSSI ini juga masih memiliki Gustavo Tocantins ya, yang ada di lini depan dan diharapkan juga bisa menggantikan peran dari Hoki Caraka dengan baik. Beruntung juga bomber asal Brasil yang punya statistik yang cukup lumayan tersebut, dia juga sudah mengemas 3 gol dan 2 assist pada musim ini. Banyak sekali Johnku. Kita dapat melihat nih, gimana? Kita saksikan dulu ini susunan pemain dan player to watch antara Persib Bandung dan PSS Sleman. Waduh. Jadi ya benar tadi, ibarat langit dan bumi. Langit dan bumi. Air dan api. Air dan api. Api. Waduh, malah nyanyi. Joget aja enak, musik kita lebih enak. Iya kan? Gimana? Langsung aja kita putus ya untuk di segmen kedua. Benar sekali. Langsung diputus aja, jangan diteruskan. Untuk segmen berikutnya ini sangat-sangat mungkin panas atau jadi bisa dibilang panas juga ya. Iya, benar. Berita utama ada di akhir segmen. Akhir segmen apa itu? Kita langsung aja break dulu sejenak karena kita akan kembali dan tetap stay tune di Jawabos TV. Alright. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dan kembali lagi bersama saya Rebecca Zeller. Karena Rebecca akan memberikan rahasia untuk bisa memuaskan di atas ranjang. Waduh, apa nih rahasianya? Karena selain menambah durasi saat melakukan hubungan. Saksikan program Kokomex setiap hari pukul 12 malam waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Segmen yang ditunggu-tunggu tentunya untuk para pemirsa di rumah dimanapun kalian berada. Benar. Kita akan membawakan berita kontribusi pemain U22 di Liga 1 2024-2025. Sangat penting para pemain U22, para pemain usia untuk tim yang dibelanya itu sangat penting dan sangat menurutku signifikan untuk memajukan persepak bolaan Indonesia. Benar. Seperti pemain-pemain yang dicetak oleh Persebaya seperti Marcelino, Rido. Banyak sekali pemain-pemain yang lahir dari Surabaya ataupun dari kota-kota lainnya. Itu sangat penting untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Iya, benar banget Janku. Jadi dalam gelaran Liga 1 musim ini ya, peran dari pemain U22 ini menjadi salah satu sorotan utama. Benar sekali. Berbekal potensi besar dan semangat muda, mereka tidak hanya menjadi pelengkap skuad, tapi juga memberikan kontribusi signifikan yang mempengaruhi performa tim secara keseluruhan. Dan musim ini beberapa pemain U22 berhasil mencuri perhatian dengan performa gemilang. Seperti ada Hoki Caraka, bintang brilian dari PSS Sleman, ada Ahmad Maulana Syarif dari Arema FC, ada Michael Alfredo Tata dari Persebaya Surabaya,
juga tampil konsisten sebagai tulang punggung tim masing-masing. Benar sekali. Jadi kemampuan teknis, visi bermain dan keberanian mereka menjadi bukti bahwa usia bukanlah penghalang untuk bersaing di level tertinggi. Yap. Seperti Michael Tata misalnya, telah menunjukkan kedewasaannya dalam mengontrol lini belakang Persebaya. Umpan-umpannya sangat akurat, visi bermainnya luar biasa, dan keberanian dalam pengambilan keputusan penting di momen-momen krusial menjadi salah satu alasan mengapa Persebaya tampil kompetitif musim ini. Nah, dari data yang tersedia, beberapa nama menunjukkan kontribusi yang cukup besar bagi tim mereka. Salah satunya ada Arhan Fikri dari Arema FC, dan yang mencatat waktu bermain 922 menit tentunya Jonku dalam 12 pertandingan dengan akurasi umpan mencapai 85,78% ya. Dan total 461 umpan menjadi contoh bagaimana pemain muda dapat memberikan dampak positif dalam waktu yang singkat. Benar sekali Jonku. Selain itu ada Firman Ramadan dari Maluku United. Iya. Juga mencatatkan performa apik dengan rating pemain 7,04 dalam 450 menit bermain, membuktikan kemampuannya meski mendapatkan waktu terbatas. Sangat-sangat untuk pemain-pemain usia di bawah junior-junior lokal. Ya, masih muda juga masih bersaing juga selain timnya yang bersaing di kompetisi liga teratas Indonesia. Pemain-pemain seperti pemain-pemain usia itu juga bersaing juga. Di mana ini Jonku? Di klub-klubnya masing-masing. Benar. Jadi usia tidak menghalang untuk dia bisa bermain di level tertinggi juga. Seperti Marcelino juga bisa sudah sampai timnas juga kan. Levelnya sudah internasional. Jadi ada lagi nih Piala AFF atau Asian Championship 2024 ini juga PSSI memutuskan untuk menurunkan tim yang hampir 100% berisi pemain dengan usia di bawah U22 John. Luar biasa. Yang pada akhirnya Sintayong juga menangani tim memiliki banyak inventaris pemain untuk dipilih dan dikombinasikan dengan pemain abroad yang senior juga seperti Asnawi Mangku Alam John. Benar sekali. Dapat kita lihat juga ini regulasi pemain muda bukan pelengkap juga. Tapi untuk statistik menunjukkan bahwa para pemain U22 ini tak hanya tampil sebagai pelengkap ya, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata. Berikut adalah beberapa indikator utama ya. Jadi ada dari sisi passing akurasi. Benar sekali. Jadi akurasi umpan pemain seperti Muhammad Ferrari ini dari Persija Jakarta yang saat ini dibelanya mencapai hampir 90% akurasinya untuk passing Jonku, yang menunjukkan kemampuan dalam menjaga penguasaan bola dan membangun serangan. Benar. Seperti ada juga ini recovery dan lost ball ya. Pemain muda juga aktif dalam membantu tim bertahan. Sebagai contoh, Rivaldo Pakpahan dari Borneo FC Samarinda mencatatkan 11 kali recovery dan memenangkan perebutan bola lepas. Nah, ada lagi gol ini Jonku. Jadi meski lebih banyak berperan sebagai gelandang atau back, beberapa pemain U22 juga berhasil mencatatkan gol yang krusial seperti Galapagamo. Dari Semen Padang tentunya ini ya. Ada juga Victor Johnson Detan dari PSM Makassar dan Dede Sapari dari Persik Kediri. Pas sekali. Jadi kebijakan regulasi yang mendorong klub untuk memberi menit bermain kepada pemain muda, seperti aturan minimal pemain U22 di starting 11 ya, juga menjadi faktor utama berkembangnya talenta ini, memaksa klub untuk lebih serius membina pemain muda melalui akademi atau merekrut pemain berbakat dari luar daerah. Nah, selain itu juga ada program pengembangan usia muda yang diinisiasi oleh PSSI. Benar sekali. Dan juga PT LIB. Dan juga klub yang juga sudah memulai hasilnya ya.
Jadi banyak pemain U22 yang kini bermain di BRI Liga 1 dan hasil dari kompetisi usia muda seperti Elite Pro Academy atau EPA tentunya. Benar sekali, Jengku. Jadi selain kontribusi individu, keberadaan pemain U22 juga memberikan dampak tak langsung terhadap dinamika pemain tim. Ya. Energi mereka menambah, intensitas permainan dan kehadiran mereka di lapangan seringkali memberikan warna baru dalam pola serangan atau bertahan. Nah, sudah mendekati akhir perjumpaan kita. Langsung aja kita berikan top skor, asis dan penyelamatan umpan yang sudah dilakukan oleh pemain-pemain U22. Pemain lokal, pemain junior. Iya, luar biasa sekali. Kita kasih apresiasi yang sebesar-besarnya buat teman-teman pemain. Dan karena harus kita berpisah, sudah 30 menit terlewat ini ya. Kita sudah menemani istirahat malam kalian dengan gak bahaya dah. Bahaya sih, doakan kita selalu baik-baik saja dan sukses untuk kedepannya. Dan saya pengen salam-salam, gimana Jonku? Langsung saja hubungi kontak yang ada. Siapkan kata-kata dan siap nosawera di singkata agar kami selalu bahagia di tanggal tua. Wah. Penyelamat itu harus jadi penyelamat kalian Jonku. Jadi jangan sampai lupa saksikan Warbol Warung Bola setiap hari Kamis, Jumat dan Sabtu hanya di channel kesayangan kalian, Jawa Pos TV. Kami Mafia Sawer pamit undur diri. Tetap menyerah, jangan berusaha, tetap putus asa. Ayo kita dukung persepak bolaan Indonesia. Salam olahraga, salam Gak bahaya dah. yo bahaya sih.